Oke, kembali lagi bersama saya di luar TV. Ya, gitu. Benar. Nah, lagi heboh persoalan kali ini dagangan. Nah, biasanya ini kita kalau masalah dagang kita terlampaui Kang Jajang. Biasanya kita dagang bakso, kali ini ada yang dagang PCR. Bukan dagang pacar, ini PCR ya, alat tes COVID. Nah, ternyata ini menjadi sesuatu yang wow, karena memang melibatkan menteri. Yang menterinya itu terkenal apapun jabatannya di pemerintahan kali ini. Nah, kebetulan info ini menjadi besar dan itu menjadi fokusnya Kang Jajang. Kita sudah bersama Kang Jajang karena beberapa hari kemarin juga beritanya beredar di mana-mana. Apa aja permasalahannya? Kita lihat kali ini bersama saya Adri Zulfianto yang bukan tukang bakso bawah hati. Selamat menikmati di luar TV. Oke, Kang Jajang. Iya, Bang Andri. Mhm. Nah, Kang Jajang ini kan beberapa hari ini wow, sangat. Iya dong. Apa itu? Ya karena, dalam fokus kita kali ini membahas tentang PCR ini, ya kayaknya jadi menarik Ini betul enak gitu. PCR apa PCR? Oh iya, kalau kita kan Indonesia, Ya, PCR kalau ya. kalau bahasa Inggrisnya PCR, Iya. PCR. Nah, Apa? iya, iya Buat karena nyolok intinya, bukan dicolok ya kalau PCR ya? bukan. Apa tuh? Canggih banget kayaknya. Ya, kayaknya canggih banget gitu kan. Dia kayak semacam, Kita levelnya masih antigen sih apa tuh? iya, rapid test Rapid test ya? rapid test. Nah, kalau PCR ini kan menjadi mahal itu karena perabotannya yang, lumayan lah ya, Iya, kalau impor apalah. ya diimpor, terus dibelanja, dibeli gitu kan. Jadi ya betul, ketika ada modal, ini jadi sistem dagang, ketika ada modal ya dijual belikan kan gitu. Betul. Cuma persoalannya kali ini adalah, kenapa menjadi masalah? Karena itu dilakukan oleh menteri, yang khawatirnya ini menjadi konflik interest gitu ya, menjadi Yap. konflik konflik of interest itu karena ya tadi, ini orangnya berkepentingan gitu loh, memiliki kekuasaan dan memiliki jabatan di pemerintahan, gitu ya Kang Jajang ya? Pengusaha juga. Dan pengusaha juga ya. Pengusaha. Banyak Pengusaha pengusahanya. pengusaha ya memang selama Jokowi memimpin negara ini banyak yang menjadi kaki tangannya Jokowi itu dalam pemerintahan. Selain dari militer, kepolisian juga dari pengusaha. Betul. Sebagian kecilnya politisi. Iya. Karena bagi-bagi kue. Ya nggak Iya. sih? Iya kan? Iya, karena hal yang lumrah lah ya, hal yang lumrah ketika, ada pemilu, ya sistem perpolitikan juga ada koalisi, kemudian bagi-bagi jatah dan bagi-bagi kue, sebetulnya hal yang lumrah. Yang tidak lumrah itu ketika dijanjikan tidak ada bagi-bagi kue, ternyata ada pembagian, ya guys. Nah, apakah penjualan PCR ini menjadi bagian kue tersebut, Kang Jajang? Iya. Sebenarnya kalau untuk PCR, PCR lah, terserah lah. Ini memang ya kecil ya. Tapi ketika melibatkan tadi menteri, penguasa lah, Ya. apalagi ini namanya cukup sensitif ya. Ya. Luhut Binsar Panjaitan, Wow. kemudian Erick Thohir, Wow. Menteri BUMN ya. Jadi tentunya ini jadi jalan ya sebenarnya, karena memang bukan cuma kasus PCR, Ya. PCR ya, Ya. tapi banyak persoalan-persoalan yang lainnya gitu Ya. yang menyangkut kedua menteri ini, Bang Betul. Andri. Betul. Dan apa ya tadi, bagaimana kita melihat misalnya, kalau memang pejabat kita ini menteri-menteri ya nggak apa-apa, mendapatkan tender, sekaligus juga bikin perusahaan terus
mendapatkan tender dari APBN Mhm, gitu. Ya mhm. jujur aja seperti itu gitu kan, Ya, sah-sah saja. buka lah ya, Betul, transparan. ditransparansikan gitu Tapi kan. ini kan yang bikin agak gedek dan penasaran kepada publik Mhm, itu tadi, katanya saya tidak ambil untung gitu mhm, kan. mhm, Ini ibarat kita dengar pengusaha ya, mhm. katanya tidak ambil untung. Ya, Dan kemudian juga setelah itu terkesan ya, mhm, kalau kita lihat Bang Adri, mhm, kalau gaya Pak Luhut ini mhm, tadi, ketika muncul kritik, ini bukan mhm. dari CBA doang atau CBA Ya, ya, betul. Rame, CBA karena doang, rame lah ini betul. kasus ini Tapi gitu. dari berbagai kelompok ya, Mhm, bahkan sampai melaporkan kepada KPK. mhm, Dan kenapa sih? Apakah ini memang ada unsur politik? Saya kira mhm, enggak, karena mhm, ini tadi bicara dugaan ya, mhm, dugaan indikator korupsi ini bukan cuma korupsi suap beli jabatan dan sebagainya ya, mhm, atau tadi bagaimana, misalnya ada markup dan sebagainya, mhm, tapi ada juga tadi praktek penyalahgunaan mhm, kekuasaan. mhm, mhm. Ini bahaya Bang Andri. Yap. Jadi kita, publik tentunya ya, yang resah, yang mengkritik, bahkan yang melaporkan kepada KPK Mhm, dan meminta BPK untuk mengaudit terkait proyek PCR ini, mhm, karena takut, mhm. tidak mau jangan sampai nih proyek-proyek yang ada, proyek-proyek negara Ya, dinikmati, bahkan mhm, dimonopoli Bang Adri. mhm, Dimonopoli itu kan mhm. dikuasain doang Ya, oleh segelintir nah, menteri mhm, yang juga kita tahu sebagai pengusaha, ya, betul. kayak gitu. Dan di sisi lain terkait Mhm, proyek PCR kalau mhm. kita lihat ke belakang Bang Andri, memang tidak transparan, Ya, tidak jelas Bang Andri. betul. Misalnya baru-baru saja ini ketika ditetapkan nih Mhm, oleh, pemerintah, mhm. harganya sekitar tidak boleh lebih dari 300.000 ya Bang Andri. Ya, Sebelumnya sekitar 5 juta sampai 7 betul, jutaan. ya sebelumnya 900.000 itu Mhm, gimana ya, naik turun gitu kan, ya, 2.500.000 bahkan sampai 5 juta dan mhm, sebagainya, kita mhm. nggak tahu nih. Jadi Ya, nggak jelas, ya, ini harga standar pasarannya berapa sih? betul. Ini, pretelan-pretelan yang katanya diimpor dan Mhm, sebagainya apa saja mhm. gitu kan. Ya, Dan bahkan kan ada yang mengklaim gitu kan, termasuk yang di bidang farmasi atau apa ya, yang mhm, di bidangnya katanya kalau mau PCR itu 10.000 juga bisa Bang Adri. mhm. Ini kan kaget juga publiknya. Ya, Jadi tadi, eee, selama ini mhm, yang menikmati bisnis PCR, mhm. publik ingin tahu itu siapa. Menikmati itu, Betul, yang menikmati itu kan kita macam nggak tahu. makan bakso tuh ya. Selamat menikmati, ya. Ya yang menikmati katanya sampai 10 triliun Bang Mhm, Adri, itu mhm. keuntungan ya Wow. bersih ya, Mhm, dan mhm. perputaran juga sampai puluhan triliun triliun Iya, Bang Adri. iya. Dan ya tadi, yang baru ya, ada Mhm, yang membela Pak Luhut ya, tadi iya. kelompok ya intelektual ya, Ya, kelompok namanya Septian Haryoseto. Septian Haryoseto ya, SHS Betul. lah ya. Ya. Kalau kita lihat nih, SHS ini, Septian ini kan baru-baru ini juga Mhm, diangkat jadi komisaris, bank apa gitu, jadi komisaris ya. mhm, mhm. Dan sebelumnya staf ahli juga ya, staf Heeh. ahli di kementerian yang dipimpin oleh Pak Luhut. Yap. Dan sebelumnya juga Bang Andri, Mhm, mhm. beliau ini juga kerja di perusahaan milik Pak Luhut. Jadi Wow. 10 Ya. tahun itu Bang Andri. Mhm, mhm. Dan kalau kita cek nih laporan harta kekayaannya SHS ini Mhm. sekitar 5 miliaran lah. Lumayan juga itu Ya, ketika jadi staf. ya. Setelah jadi komisaris nih, Mhm, mungkin mhm. bisa lebih gede lagi gitu kan. Betul, betul. Jadi ketika dia membela itu sampai berapa poin itu Bang Andri? Wow, 23 itu. banyak. Makanya saya pegang HP kali ini karena memang, wow, jawabannya SHS ini, Septian Haryoseto itu, kira-kira ada Dahsyat 23 banget poin. ya. Ya, kalau dibikin artikel jadi Iya. novel. Kalau saya baca itu, ya secara garis besar dia itu pengen bilang ke publik Mhm. bahwa Pak Luhut ini orang baik loh. Ya. Bahkan secara implisit dia Mhm, mengatakan bahwa tanpa Pak Luhut mhm, ini negara ini tidak bisa apa-apa. Karena mhm. tadi katanya negara ini nggak ada duit Ya. buat tadi ngurusin soal PCR. Mhm. Katanya Pak Luhut sampai nyumbang duit Ya, pribadi dan ya, sebagainya. betul. Dia juga katanya udah nyumbang soal alat-alat regen dan sebagainya untuk Mhm. PCR ya ke Ya, fakultas kedokteran ya dan ya. sebagainya lah. Dan dia bilang juga bahwa PT apa, yang memenangkan tender ini Mhm, SGI ya, mhm. SGI GSI? iya GSI ya, Mhm, GSI ini
tidak mengambil untung katanya. Heeh. Nanti katanya keuntungannya diputar lagi Ya. untuk donasi katanya. Mhm. Ya ini juga kan cuma sebatas klaim doang Bang Adri. Ya. Jadi nggak jelas ya rinciannya seperti apa Mhm donasinya mhm. gitu kan. Jadi seperti ini Bang Adri. Pembelaan itu seperti ingin bilang, ya betul Pak Luhut ini terkait dengan GSI ini, Mhm. tapi dia dapat proyek dari pemerintah, dari Ya. negara, dari Ya. APBN. Betul. Dapatlah tuh berapa miliaran, triliun entahlah ya. Mhm. Nanti keuntungannya dibagi lagi, tapi kan atas nama Pak Luhut gitu kan. Mhm. Dan itu kan yang diklaim, makanya Pak Luhut pernah bilang, "Saya tidak ambil untung," gitu kan. Mhm mhm. Itu logika macam apa seperti itu? Ini kayak kita pengusaha nih gitu kan, Heeh dapat heeh. proyek dari pemerintah, Ya. terus kita ya ambil untung gede ya, Heeh. nyumbanglah 1 miliar gitu dari proyek Ya. triliunan gitu kan. Ya. Kita klaim gitu kan, Mhm. wah kita ini bersumbangsi loh, ngasih sumbangsi ke negara gitu Ya. kan. Ya. Padahal yang apa sumbangsi seperti apa? Pakai Mhm. duit negara, dapat untung, dapat nama baik juga gitu kan, Iya. seolah-olah seperti Iya. itu. Ini Iya. kan logika aneh gitu kan, Heeh heeh. yang Muter-muter di dipaksakan. situ aja gitu. Iya, Padahal di belakangnya itu ya itulah, kali ini makanya di luar TV ini selalu menjadi bagian daripada, apa, tidak tidak termasuk sentimen sebetulnya ya, tapi iya, memang tugas daripada masyarakat sebetulnya adalah melihat, melototi, dan memperhatikan. betul, Kemudian mengemukakan pendapatnya gitu. betul. Itu ya Kang ya. Itu yang, harus menjadi catatan bagi para penikmat di luar TV gitu. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita melihat itu gitu, yang kita sebagai tugas masyarakat itu Mhm, apa ya, mengkritisi iya, gitu. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Jangan mengkritisi warga ke warga, ini yang menjadi perpecahan gitu loh. mhm. Nah, jadi kalau kita mengkritisi ya emang tugas kita begitu, bukan jualan PCR tugas kita kan, Iya, bukan. seperti itu. Apalagi jualan produk-produk yang itu kemudian dititipin orang-orang itu, orang-orangnya dialah gitu, ditaruh Lingkaran aja. komisaris. Iya. Nah, kita kan di luar lingkaran, makanya selalu kita penutupnya itu menjadi bismillah komisaris. Ya siapa tahu kebagian kan gitu. Nah, tapi nggak mau juga. Iya, persoalannya gini Kang Jajang, tadi udah kita bahas sedikit ya. Sebenarnya gini Kang Jajang ya, sebenarnya nih, tadi udah kita bahas, ada yang melaporkan ke KPK, rame Mhm, lah karena betul. ini kasusnya mencuat. Nah, katanya yang melaporkan KPK ini juga barisan daripada, pendukungnya Jokowi, bener itu ya? Iya, banyak dari berbagai kelompok ya tadi, apa namanya, yang simpatisan lah ya, Mhm mhm. pro Jokowi atau apalah. Iya iya. Banyak juga bahkan dari partai baru, terus juga dari teman-teman ICW juga ngeluarin data gitu kan. Mhm mhm. Dan memang ya ini kita sebut dari masyarakat, dari, Iya. berbagai macam stakeholder ya, Mhm. dari perwakilan ada gitu Mhm ngelaporin. mhm. Ini memang benar-benar apa, berangkat dari kekhawatiran masyarakat Iya terkait dengan, iya PCR ini. iya. Yang pengen saya katakan adalah ketika itu muncul banyak laporan, berarti itu masalah. Masalah, dan harus ditindaklanjutin Itu. kayak tadi. Gini, maksud saya itu yang pengen saya bilang adalah, ini ya, kita geser sedikit ya ke beberapa isu di luar, Mhm, PCR ini. Jokowi mampu mengintervensi terkait persoalan pemilihan panglima. mhm, Ada surat betul, rekom yang nyampe ke DPR untuk memilih si panglima terpilih misal betul, gitu kan. Tapi untuk urusan kayak begini, kenapa nggak ada intervensi? Termasuk urusan di KPK, itu bukan urusan saya, betul. gitu. Tapi kenapa ini ya, betul, wajar ketika memang ini harus diusut oleh KPK. Karena ya beberapa hal dan beberapa belakangan ini kalau kalau sobat di luar TV melihat rentetan playlist di luar TV, banyak itu yang membahas tentang KPK. Bahkan dari awal segmen di luar TV ini mulai, dilihat lagi, itu kita sudah membahas tentang gimana pergerakan KPK pasca Covid. Betul, Terutama persoalan apakah korupsi dana bansos bakal tangan dihukum atau mati. ya, Tapi nggak juga kan gitu. iya. Nah, artinya gini, apakah KPK akan membahas ini? Atau apakah KPK akan menyelidiki ini menurut Kang Jajang? Kalau kita lihat, ya kebanyakan publik juga jadi pesimis ya, Ya. karena kan tadi, pertama melibatkan nama-nama yang wah gitu kan, Mhm mhm. yang besar lah. Yang setahu kita itu ya biangnya pemerintahan ini, maaf ya dalam tanda Mhm, kutip, biangnya pemerintahan itu ya Luhut, Lord Luhut kan betul, gitu. Itu katanya sebutannya, itu hal yang sudah banyak beredar lah. Tapi Lord Luhut ini kemungkinan ya akan nggak tahu ya, proses hukum tetap berjalan sebetulnya. iya,
Tapi apakah laporan masuk, jangankan ya kayak beberapa segmen belakangan ini, jangankan laporan masyarakat, laporan PPATK aja terkait apa tuh waktu itu? Tadi apa, eee, uang ya, Ya, dana yang katanya dari apa ya, dari narkoba atau apa gitu ya, mhm yang mhm. sampai berapa puluh triliun ya, Ya, betul. seperti itu. Tapi nggak ditindaklanjuti, padahal itu Tidak ada. laporan dari PPATK kan gitu. Nah, ini lagi persoalan KPK, apakah berani menindaklanjuti itu? Tadi kata Kang Jajang kan ini ya, karena masyarakat pesimis. Tapi lagi-lagi, ya ini khawatirnya kita nih laporan ini tergeser dengan Formula E. Walaupun itu juga bermasalah sebetulnya Formula Betul, E. Formula E itu bermasalah, kita dukung itu. Itu harus ditindaklanjuti. Tapi persoalan ini juga harus, betul. karena semua hal yang dianggap dugaan-dugaan tindak korupsi itu harusnya ditindaklanjuti oleh KPK. Mak Gitu. nah makanya itu dari Bang Andri, perlu juga ada peran dari presiden. Mhm. Makanya lebih bagus ya ketika misalnya pembantu-pembantu presiden, Yap, nah kita posisikan lagi nih, betul. yang ada di pucuk pimpinan ya presiden, Mhm. Joko Widodo, Ya, dan menteri itu ya tidak lebih dari pembantu. ya. Ketika ada tadi persoalan-persoalan ya, Mhm, yang walaupun tadi bahasanya diduga, mhm, karena memang udah terbukti kok gitu kan, mhm, mhm. kedua menteri tersebut ada kaitannya dengan, proyek PCR gitu kan. Terus Ya, juga bahkan Luhut ya, mhm, sempat disebut dengan apa, eee, paper ya, apa mhm, tuh mhm. namanya tuh, Panama Pandora Paper, Pandora tuh yang terbaru, Pandora Pandora Paper, Paper ya, heeh. laporan terkait dengan penggelapan pajak, Mhm, mhm. itu juga tidak jelas seperti Ya, itu. ya. Dan Jokowi harusnya sebagai presiden punya standar ya, kode Mhm. etik Ya, ketika pembantu-pembantunya diduga gitu itu kan, maksudnya. bahkan menyalahgunakan Ya, jabatannya, mhm, bahkan misalnya terkait dengan kepatuhan soal laporan harta kekayaan mhm, saja. mhm, mhm, Baru baru ini nih, Menteri Luhut sempat tidak melaporkan, mhm, mhm. lama banget, baru Yap, kali ini lapor gitu kan. ya, ya, Pas dicek Bang Adri, mhm. kalau kita lihat menteri yang paling kekayaannya sampai naik fantastis ternyata Luhut gitu, Nah, ya, ya, luar biasa itu. ya, Ini juga kan, jadi pertanyaan tadi publik, ini bagaimana gitu mhm, kan, di mhm, tengah pandemi, eee, kok di lingkaran Presiden Joko Widodo mhm. makin tajir aja Iya, gitu kan, ini dari mana sumber betul, duitnya? betul. Ini merembet ke mana-mana Bang Mhm. Adri tadi, bukan masalah tadi kepentingan politik atau apa ya, Ya, tapi ada hal yang substansi kayak tadi, mhm, mhm. terkait dengan, bagaimana kredibilitas ya, Ya, kredibilitas di, eee, pemerintahan mhm, Joko mhm, Widodo. mhm, Terkait penanganan pandemi misalnya tadi, mhm, yang dipertanyakan juga Bang Adri, mhm. misalnya katanya negara nggak punya duit, Ya, padahal kalau kita lihat nih Bang Adri, mhm, dari di tahun 2020 mhm, anggaran kesehatan sekitar 99 hampir 100 triliun nih, mhm. yang terrealisasi sekitar 60% doang Bang Ya, Adri, ya, katanya nggak duit, ya. kok yang dipakai cuma 60%, Heeh. ini 40%-nya gimana? Terus di tahun 2021, Heeh. hampir 2 kali lipat, Ya, 180 lebih lah mhm, triliun gitu kan. mhm, Ini sekarang udah masuk November nih mhm. gitu kan, yang baru terrealisasi sekitar 50% gitu Ya, kan. ya, Lagi-lagi katanya nggak ada duit, sampai mhm. harus yang kayak tadi tuh, yang SHS itu, Heeh. sampai Pak Luhut katanya harus pakai Harus, kocek sendiri gitu, betul. untuk sekedar PCR gitu Mhm, kan, mhm, karena mhm. nggak ada duit negara. Tapi Ya, ketika kita cek gitu, ya, ini banyak yang belum terrealisasi atau banyak yang belum digunakan, ya, ya. gimana nih? Betul. Jadi logikanya aneh Bang Andri Heeh, tadi. heeh. Nah, iya, betul. Tadi saya juga mikirin gitu ya, sampai saya ngecek, harus ngecek dulu itu. Setahu saya LHKPN 2020 ya, Iya, itu wow, wow, harta kekayaannya Lord Luhut betul. naik fantastis. Dalam 6 bulan berapa itu katanya paling besar itu, Ya, dan itu dalam kondisi pandemi. Nah dalam ini kondisi pandemi. banyak Akhirnya pejabat-pejabat yang naik tuh, rupanya terjawab, betul. oh ada jual beli PCR, Mhm, gitu kan. Nah, dalam PCR ini sebetulnya ya tadi Kang Jajang juga sudah menjawab, ketidakwajaran dalam melokalisir investasi, ini bisa dibilang kalau memang ini dibilang adalah usaha gitu ya, mhm, ya Lord Luhut pengusaha.
Erick Thohir juga pengusaha gitu Usaha. kan. Artinya mereka menginvestasikan dalam hal pengadaan Mhm, PCR, kan gitu, bisa betul. dibilang begitu. Nah, tapi kalau memang wajar nggak sih kalau keuntungannya dibilang itu untuk masyarakat kan karena kan jawaban Lord Luhut terhadap ini tuh, kasus yang bergulir ini, Mhm, Lord Luhut bilangnya, "Ya kan keuntungannya kan dirasakan oleh masyarakat." Menurut iya. Kang Jajang, wajar nggak itu dibilang untuk masyarakat? Ketika pengusaha tadi menjalankan mendapatkan menang ya Mhm, tender, mhm, ya, sah-sah saja Bang mhm, Adri. iya, Tapi ketika pengusaha itu juga merangkap sebagai pejabat, iya, nah di sana sesuai dengan misalnya peraturan pengadaan barang dan jasa mhm, gitu mhm, kan, prinsip-prinsipnya harus transparan, terus mhm, juga adil, mhm, akuntabel, mhm, tidak boleh memihak gitu kan. iya, Jangan sampai ada konflik interest gitu dan iya, sebagainya, itu udah jelas melanggar di iya, sana. Dari sana aja sudah jelas Bang Adri. mhm, Jadi publik juga udah bisa menilai, kita bisa menilai nih mhm, ketika misalnya perusahaan yang ada kaitannya sama pejabat tersebut mhm, kemudian menang, ini mhm, kenapa? iya, Karena kan terkait dengan pengadaan PCR itu mungkin ada ratusan yang iya, bisa perusahaan yang bisa menjalankan iya, itu. betul, Dan di sana juga apakah nanti bakal mengganggu juga tadi mhm, di tengah pandemi gitu mhm, kan. mhm, Masa duit cuma ngalir di lingkaran itu saja Bang Andri mhm, gitu kan. mhm, mhm, Itu lagi gitu kan iya, yang tambah kaya nanti gitu kan. iya, Mungkin yang kekayaannya nanti sampai ribuan triliun gitu heeh, kan. heeh, Sedangkan nanti pengusaha-pengusaha yang lain bagaimana? Yang iya, memang benar-benar tadi, benar-benar concern ya mhm, di bidang soal kesehatan dan iya, sebagainya misalnya. betul, Atau dia, eee, memiliki karyawan dan sebagainya gitu. mhm, Kita tidak mau juga kayak tadi, jangan sampai ada monopoli, kalau udah iya, bahasanya monopoli itu mhm, ya mhm, nanti. Makanya harus ini kasus PCR ini sebagai iya, jalan pintu masuk aja, nanti jangan-jangan banyak sekali, mhm, karena kan sudah kita banyak mendengar ya mhm, yang mhm, walaupun lagi-lagi nggak ditindaklanjutin di mhm, lingkaran Presiden Joko Widodo iya, ya, orang-orang di sekelilingnya itu ya, iya, menteri-menterinya, mhm, bahkan termasuk, relawan-relawannya katanya iya, gitu kan, iya, menikmati tadi berbagai macam proyek-proyek terkait dengan proyek Covid. Nah iya. itu juga kan nggak jelas juga. Betul. Nah, kenapa kemudian ini ke KPK, ini perlu kita ini ya, perlu kita sampaikan bahwa kenapa ke KPK sih? Karena gini, ketika kita menyebutkan konflik of interest, konflik kepentingan, ini dugaan, ke KPK itu adalah menggunakan jabatan, Mhm, menggunakan kekuasaan atau jabatan yang melekat pada dirinya terlapor, itu menggunakan jabatan itu untuk melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya sendiri. betul Kan gitu. Maka kenapa kemudian dilaporkan ke KPK. Karena ingat, KPK itu selain ngurusin korupsi, juga ngurusin kolusi dan nepotisme. betul, Kan gitu. KPK ada dan lahir itu karena ngurusin KKN. KKN. Kita sering lupa, cuma korupsi terus gitu kan, Iya, padahal bisa jadi nih masalah kolusi, nepotisme ini lebih iya, parah gitu kan, dan betul. kerugian negara, Ya, dan itu juga agak susah juga di ini ya, betul. mungkin KPK harus bekerja keras Ya, tanda kutip berhadapan langsung tadi ya, sama elit-elit ya. betul. Itulah kenapa kemudian kita membutuhkan sosok-sosok KPK kemudian ya di kemudian pasca Firly Bahuri ini dipensiunkan. Karena kan kabarnya nih Desember nih pensiun nih, Firly Mhm, Bahuri, betul. gitu kan, pensiun, awal Desember ya kalau nggak salah, pokoknya bulan Desember. Kita butuh ketua-ketua KPK yang memang berani melawan, bukan korupsi, kita kita nyebutnya bukan korupsi lagi, biar paham nih semua nih, bahwa KPK itu ngurusin yang adanya korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Di mana pejabat-pejabat melakukan sesuatu yang menguntungkan diri sendiri berdasarkan jabatan atau wewenang atau kekuasaan yang melekat pada dirinya. Itu ya, Betul. itu perlu catatan. Nah, kita masuk lagi dalam SHS tadi Kang Jajang. Sebetulnya Mhm. apa sih yang pengen diangkat SHS ini? Apakah dia sebagai jubir? Bukan. Ya, kalau kita sih ngelihat bahasa kasarnya Bang Mhm, Andri, ya tidak lebih dari bawahan nih iya. yang ngebela atasan, itu aja sih gitu kan. Karena, eee, Kebetulan dia dapat jatah komisaris lah karenanya ya. ya ya Saya saya itu saya di sambung. lain-lain lah, makanya tadi saya sebutin ya, Heeh, siapa heeh. SHS ini gitu Iya, kan, iya. dia pernah kerja sama Luhut, ya itu penting juga Mhm. Bang Andri, Iya, karena betul. objektivitas ya kita bisa nilai lah tadi gitu Mhm, kan, jangan mhm. sampai publik, terlena lah dengan Iya. bahasa ini juga, kita jangan sampai nanti publik, tergiring ya, Mhm, mhm. bagaimana dengan kata-kata seolah-olah Pak Luhut ini benar-benar
memberikan sumbangsi besar soal PCR gitu Superhero, kan, benar-benar Lord superhero. Luhut. Betul, negara ini seolah-olah tidak berdaya di bawah ini gitu. Iya, Kecil banget tanpa gitu. Lord Luhut, pemerintahan nggak ada apa-apanya. Bisa dibilang Betul. begitu, karena gini, kalau seandainya dikatakan SHS tadi, kata Bang Jajang, iya negara ini nggak ada duit. Tanpa Lord Luhut ini, ya apalah jadinya negara, kan gitu. Iya. Jangan kemudian menjadikan seseorang itu superhero. Ingat, jabatannya Luhut, Lord Luhut, itu berada di bawah presiden. Presiden dan menteri ini menjadi pembantunya presiden. Betul. Artinya, hak prerogatif presiden untuk memilih pembantunya. Nah, Betul. Lord Luhut ini pembantunya, bukan penguasanya Jokowi. Kan anggapannya jadi begitu ya, Iya. tanda kutip loh. Kalau Lord Luhut dianggap sebagai sesuatu, tanpa Lord Luhut, Jokowi nggak ada apa-apanya, tanpa Lord Luhut, kemudian PCR nggak ada apa-apanya, toh selama ini juga alat web, vaksin, semuanya diimpor kok. Betul tadi apa kata Kang Jajang, bahwa masih ada dana serapan-serapan dari tahun 2019, 2020 sampai 2021 kali ini, dana serapannya minim kok, masih ya Iya. sampai November aja masih tersisa 40% atau bahkan 60% kan Tadi, gitu. yang bermasalah Artinya, kerjanya itu memang. iya betul. Artinya negara ada duit. Kalau dibilang nggak ada duit ya siapa yang bilang? Tadi klaim-klaim doang gitu SHS. kan. Iya, ya ternyata kalau ditelisik kemudian lebih dalam, ternyata SHS juga tadi kata Kang Jajang, dia udah dapat jatah komisaris gitu kan, udah dipekerjakan juga dan kemudian dapat project dapat project loh ya. Kalau kalau saya bilang walaupun dia yang mengusulkan kemudian diaminkan, jadi dia Iya. dapat project dong, dapat Betul. proyekan nih Iya. ya kan. Banjir bandang nih gitu kan. Makin kaya ntar. Makin kaya ya kan, udah ada komisaris, dapat proyekan, diaminkan. Ibaratnya SHS ini melampirkan proposal ke Lord Luhut. Lord Luhut nih ternyata tadi kenapa saya bilang harga PCR itu 5 sampai 7 juta ya karena menurut SHS ya demikian harga PCR gitu. Kemudian dengan harga semahal itu menurut SHS dilampirkanlah proposal walaupun itu by chat. Gimana nih ceritanya supaya harga PCR ini lebih murah gitu kan. Ya Betul. sudah kita gelontorkan dana dengan alasan SHS nggak ada duit negara gitu kan. Tapi ternyata negara ini kemudian ya ada dana serapan-serapan yang kemudian tak tergunakan setiap Betul. tahun karena ada sisa kan gitu. Nah, sisa-sisa ini kan kemudian bisa digunakan seharusnya kalau Iya. kalau kita pakai prinsip anggaran ya, itu kan diputar balik lagi gitu. Yang Bahkan tadinya oleh jangan rakyat lupa untuk rakyat lah gitu. Bang Adri, apa tadi, peran apa, Pak Luhut ini bukan sebatas Menko Kemaritiman dan Investasi, Iya. tapi terkait juga dengan tadi, bagaimana penanganan Covid. Dia juga kan pimpinan itu yang Ya mengatur. betul, pimpinan sangat Satgas itu ya deh. Bahaya banget kan, Betul. dia yang ngatur Covid, kemudian terkait dengan proyek-proyek Covid. Ternyata tadi ada kaitannya dengan perusahaan dia. Jual beli PCR. Ini udah tadi, Ya. indikasinya sebenarnya udah sangat kuat kalau Ya. kita dalam berbagai kasus ya. Tinggal ini terakhir, sebenarnya yang ke Presiden Joko Widodo misalnya tadi kata Bang Adri bahwa dia itu bosnya lah, bosnya menteri ya, siapapun mau Luhut ya, mau Yap, siapa kek betul. gitu kan. Ya bosnya itu Joko Widodo yang mendapatkan amanah dari rakyat. Ya. Karena yang dipilih sama rakyat ya bukan Luhut, tapi Yap. Joko Widodo Bang Adri. Jangan-jangan Joko Widodo dipilih oleh atau ditentukan oleh Pit gitu ya. Ya kita inilah bicara idealnya seperti itu. Iya. Dan kemudian ini kan baru-baru ini Bang Adri, Joko Widodo digembar-gemborkan ya jadi pemimpin G20 ya. Wow. Pemimpin negara-negara besar gitu kan. Walaupun katanya ini sebenarnya kenyataannya ini giliran gitu kan. Ya tinggal tunjukkan dong, masa sih memimpin sekelas negara-negara besar gitu kan. Nggak mampu memimpin pembantunya sendiri gitu kan. Nggak berdaya di hadapan para menterinya. Tinggal pecat aja gitu kan, takut amat gitu kan. Betul. Itu. Tinggal pecat. Namanya juga pembantu. Kita tinggal lihat gitu kan. Ya. Dan bentar lagi juga bakal habis. Apakah Pak Jokowi bakal jadi sosok kita katakan negarawan lah, gitu kan, yang benar-benar kita anggap pemimpin yang nggak takut sama siapapun demi kepentingan rakyat, betul, demi keadilan kebenaran gitu kan, atau tadi ternyata tidak berkutik di hadapan pembantunya sendiri. Ya kira-kira seperti itu. Betul, itu kata Kang Jajang. Betul. Ya, kalau itu menjadi kata-kata terakhir Kang Jajang, bukan kata-kata terakhir. Karena memang betul kita pakai kata-kata keras. Kang Jajang, segala sesuatu yang sudah masuk di studio ini harus dipastikan semua nyaman dan terkendali.
gitu ya. Itu pastikan itu Kang Jajang. Karena Betul. Oke. iya, kalau bahasa eting keras loh ya, kalau wow. Karena gini, tadi betul, kita jadi agak nganu nih. Iya, kasus PCR ini karena melibatkan seseorang yang bernama Lord Luhut, gitu ya. Apa, banyak hal yang sebetulnya perlu dilakukan oleh Jokowi. Jangan-jangan Jokowi ini juga khawatirnya nih ya, tidak berani untuk melakukan pemberhentian terhadap yang disebut Kang Jajang dalam berita-beritanya ya. Dalam rilisnya yang juga nyampe ke kita itu bahwa Kang Jajang memperhatikan ada pembantunya Jokowi yang layak untuk dipecat, dipecat, dipecat gitu. Karena memang bermasalah. Kenapa diulang-ulang dipecat itu ya kalau orang bermasalah ngapain dirawat gitu loh. Ini juga akan menghancurkan warisan-warisan yang ingin dicapai oleh Jokowi. Karena Jokowi ini ya masa politik per bulan November ini menjelang 2022 gitu ya. Ada hal yang sebetulnya sudah berjalan, yaitu masa perubahan atau masa pergantian. Ini sudah masuk nih momentum politik, karena menyambut 2024 kan gitu. Artinya Jokowi sudah mulai memikirkan apa sih yang akan diwariskan oleh Jokowi gitu. Iya. Itu yang tadi disebut Kang Jajang, apa ya kita tunggu aja Jokowi berani nggak untuk mempecat pembantunya. Jangan-jangan siapa yang menjadi pembantu dan siapa yang menjadi pemimpin kan gitu. Itu yang menjadi pertanyaan utama yang harus dijawab oleh Jokowi sendiri gitu. Karena memang sejatinya setelah menjadi pemimpin dia akan menjadi masyarakat kembali, menjadi masyarakat. Tapi pusat perhatiannya adalah menjadi beda karena ya kalau bisa dibilang sebagai pasca presiden atau pasca memimpin negara ini, apakah dia akan dicap sebagai negarawan atau guru bangsa kayak yang Gus Dur ya sebagai guru bangsa terus negarawan pasca kepresidenan itu kayak semacam Habibie ya segala macam. Itu kan tergantung pada apa yang dia lakukan selama dia menjabat atau memimpin negara ini. Nah, Jokowi harus menentukan langkahnya hari ini. Apakah dia berani memecat tiga menteri? Siapa aja Kang Jajang? Luhut Binsar Panjaitan Luhut yang Binsar kita minta ya. Panjaitan. Ada Erick Thohir, ini Erick terkait Thohir. PCR ya. Ya. Kemudian ada juga nih kasus soal jual beli jabatan ya. Oh, dia bukan jual beli PCR, tapi jual beli jabatan. Di mana itu? Tukang dagang juga. Mm-mm. Kementerian Desa PDTT ya. PDT. Abdul Halim Iskandar. Oke. Karena ini bermasalah nih, karena menyangkut terkait jual beli. Ini menteri atau toko nih? Ini menteri atau toko sebenarnya. Karena ya itu tadi kerjanya dagang aja, ada dagang PCR, ada dagang jabatan. Oh, kapan rakyat ini dapat jualan? Dagangan kita aja, wow, disuapin UMKM tapi 1.200.000 misalnya yang pada ngantri di bank-bank itu kan, ya 1.200.000 orang dikasih investasinya gelondongan. Entahlah duit dari mana. Oke, sekian dari saya. Itu tadi perbincangan kita bersama Kang Jajang. Apapun itu, sekali lagi, tugasnya rakyat adalah mengkritisi apa yang dilakukan oleh pemerintahan. Karena apa? Pemerintah ini dipilih oleh masyarakat. Ya, jangan kemudian masyarakat malah menggugat masyarakat. Ini yang aneh gitu loh. Cuma karena pakaian, cuma karena pilihan, cuma karena diksi, cuma karena perkataan. Yang harusnya dilihat apakah ini sesuai data atau tidak. Apakah ini sesuai fakta atau tidak. Apakah ini realita atau bukan. Kan gitu. Jadi jangan mengkerdilkan diri untuk mengkritisi masyarakat lain. Ya masyarakat punya pandangannya sendiri, termasuk saya dan Kang Jajang. Kan gitu. Jangan juga kemudian karena pakaian, kalau karena pakaian lo mengkritisi ya elah. Cuk. Sembah no para koruptor yang sehari-hari pakai jas dan pakai pakaian rapi. Salam dari saya. Adri Zulfianto di luar